Kita diberikan suatu fungsi nih, fungsi suku banyak atau polinomial dengan derajat 3 ya, pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Nama fungsinya di sini adalah fx ya, fx sama dengan x pangkat 3 ditambahnya dengan ax kemudian ditambah lagi dengan a. Ya, dengan nantinya nilai a dikatakan ini tidak sama dengan 0. Ya, ini ada keterangannya. Nah, kemudian gini, jika nantinya terdapat 3 nilai x, ya tentunya 3 nilai x yang dipastikan nilainya real di sini ya, yang memenuhi suatu persamaan bahwa fungsi fx ya nanti setara dengan turunannya. Nah, f aksen x ya, jadi ini adalah turunan dari si fungsi fx-nya. Ya udah, kita coba buatkan nih persamaan ini. Tadi fx itu kan ini ya, dirumuskannya dengan x pangkat 3 tambah ax tambah a. Nah, nanti satu kesatuan kita pindahin ke sini ya. Di bawahnya fx kita gantikan menjadi x pangkat 3. Kemudian ditambahnya dengan ax, kemudian ditambah dengan a. Nah, sama dengan ini turunan. Turunan pertama dari si fungsi fx ini langsung aja. Ya, ini turunan dari x pangkat 3 nih, ini udah langsung bisa kita turunkan per suku ya. X pangkat 3 diturunin jelas itu jadi 3x kuadrat, kemudian ditambah yang ax ya, ini diturunin ya jadi a. Ya, kemudian ditambah, nah si a ini kan sebuah bilangan. Ya, kalau diturunin sebuah bilangan ya 0. Sehingga ya menyisakan ini aja, 3x kuadrat ditambah a. Nah, nanti yang terjadi, nah ini nih, plus A kiri kanan ini bisa kita coret. Ya, kemudian gini, kita bikin sama dengan 0 aja ya. Yang 3x kuadrat kita pindah ruas, ini jadi x pangkat 3. Min 3x kuadratnya kita tulis dulu, baru plus ax. Nah, ini jadi sama dengan 0. Nah, nantinya dari persamaan ini nih, ini persamaan polinomial dengan derajat tertingginya pangkat 3 di sini ya. Itu dikatakan nanti terdapat 3 nilai x. Ya, nah nanti nilai a yang memenuhi supaya persamaan ini memiliki 3 nilai x. Yang real tentunya, real dan berbeda dipastikan ya. Ya udah kita faktorin aja si ini ya, bentuk pangkat 3-nya kita faktorin. Jelas nanti x-nya kita taruh di luar kurung seperti ini. Nah, x dikali buka kurung. Ya, ini yang di dalam kurung dipastikan x kuadrat. Kemudian negatif 3x ya. Kemudian ditambah a tentunya ya. Nah, nanti sama dengan 0. Ya, ini hasil pemfaktorannya. Nah, dari hasil pemfaktoran nanti kita dapat nilai x yang pertama. Yaitu yang x ini yang di luar kurung. Ya, dipastikan nilai x-nya dia sama dengan 0. Nah, nanti nilai x yang lainnya didapat dari yang ini nih, yang bentuk kuadrat ini ya, bahwa nanti x kuadrat min 3x ditambah a, dia harus sama dengan 0 juga. Ini munculnya jadi persamaan kuadrat. Nah, tadi kan yang diinginkan kan 3 nilai x. Kita udah mendapatkan 1 nilai x. Ini udah pasti bahwa nilai x yang pertama, yaitu 1 nilai x di sini adalah 0. Tinggal 2 nilai x lagi nih. Itu didapatnya dari yang persamaan kuadrat ini. Nah, di sini supaya nantinya kita dapat 2 nilai x dari persamaan kuadrat ini, kita bisa gunakan ini petunjuk yang di kotak merah ya. Jadi kalau suatu persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dia akan memiliki, nah ini, 2 solusi real ya. 2 solusi itu maksudnya 2 solusi x di sini ya. Real dan berbeda itu kalau d lebih besar dari 0. D ini adalah diskriminan. Ya. Kemudian bisa juga 2 solusi real yang identik. Maksudnya 2 solusi ini sama atau sering disebut juga 1 solusi real itu kalau D-nya sama dengan 0. Atau 2 solusi imajiner atau bisa dikatakan tidak punya solusi real itu kalau D-nya lebih kecil dari 0. Nah, tadi yang diinginkan dari persamaan kuadrat ini kita punya 2 solusi X. Karena kan tadi ya solusi X yang diinginkan dari yang bentuk ini ya, yang persamaan pangkat 3 ini kan ada 3 nilai X yang diinginkan. Tadi 1 nilai udah kita dapatkan, X sama dengan 0. Berarti yang dari persamaan kuadrat ini haruslah ada 2 nilai X lagi. Berarti yang ini dong, dari persamaan kuadrat
haruslah memiliki dua solusi real yang berbeda. Nah, itu syaratnya D-nya dia harus lebih besar dari 0. Paham ya? Berarti dari persamaan kuadrat ini D-nya harus lebih besar dari 0 supaya nanti di sini kita dapat dua solusi X. Ya, melengkapi solusi X yang sama dengan 0 ini. Jadi nanti totalnya ada 3 solusi X-nya. Nah, D itu sendiri yang ini rumusnya. B kuadrat min 4AC ya. Ini udah nggak boleh canggung ya. Ini materi. Sebenarnya mengulang ya. Mengulang pelajaran di SMA ini ya. D-nya digantikan jadi B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Dimana B itu ya angka di depan X. Nah, ini yang negatif 3 ya. Kalau kita kuadratin ya jadi 9. Paham ya? Kemudian dikurangi 4 dikali A-nya ya angka di depan X kuadrat ya. Dari yang persamaan kuadrat ini. Nah, ini nih. Angka 1 itu jadi nilai A-nya. 1 dikali C itu konstanta yang berdiri sendiri. Nah, yang plus A ini nih. Jadi dikalinya dikali A. Lebih besar dari 0. Nanti dari sini kita bisa mendapatkan interval A-nya nih. Nilai A yang memenuhi. Supaya si persamaan ini, persamaan kuadrat ini, dia nantinya punya dua solusi ya. Ini negatif 4A aja ya. Lebih besar yang 9 pindah ruas. Ini jadi negatif 9. Nanti supaya dapat nilai A, kita bagikan aja dengan negatif 4. Seperti daksamaan ini kan. Ya, min 4A bagi min 4 tentunya jadi A. Hati-hati, waktu kita bagi angka negatif, tanda berubah ini. Kalau tadinya lebih besar, ini jadi lebih kecil. Nanti min 9-nya juga dibagi min 4. Jadi 9/4. Nah, ini kita mendapatkan ya interval A yang memenuhi supaya nanti akhirnya si bentuk ini ya, persamaan polinomial ini yang pangkat 3 ini memiliki 3 nilai X. A-nya harus lebih kecil dari 9/4 dan hati-hati ya. Ini kalau bicara lebih kecil dari 9/4 ya termasuk 0. 0 lebih kecil dari 9/4 tapi di atas ada keterangan. A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini keterangan yang didapat dari soal. Sehingga nanti menentukan interval A-nya lebih kecil dari 9/4 tapi ya A-nya tidak sama dengan 0. Ya, kalau kita nggak kasih keterangan ini, nanti kita menganggap, oh, A lebih kecil dari 9/4, 0 termasuk ke dalam solusi A. Padahal di soal diinginkan 0 nggak termasuk ke dalam solusi A. Jadi harus ditambahin di sini. Ya, A tidak sama dengan 0. Jawaban yang tepat ini yang B nih. Nah, ya, A tidak sama dengan 0 dan A lebih kecil dari 9/4. Selesai. Itu ya cara berpikirnya. Oke, sip.